Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emilia Dwi Anggreni, NPM 1911-090267, kelas Fisika 5C. Di sini saya akan mengerjakan praktikum fisika komputasi yang diampu oleh Bapak Ardian Asari MPD pada chapter kedua Fisik with MATLAB. Poin 2.2 Osilasi dan gelombang. Dan saya akan menjelaskan subbab 2.2.1 SHM as circular motion atau gerak harmonik sederhana sebagai gerak melingkar. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangannya dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu sama atau konstan. Nah, hubungan antara gerak harmonik sederhana dengan gerak melingkar dapat dipandang sebagai gabungan dua gerak harmonik sederhana yang saling tegak lurus, memiliki amplitudo A dan frekuensi yang sama, namun memiliki beda fase relatif, atau kita dapat memandang gerak harmonik sederhana sebagai suatu komponen gerak melingkar beraturan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada suatu garis lurus, proyeksi sebuah benda yang melakukan gerak melingkar beraturan merupakan gerak harmonik sederhana. Dan frekuensi dan periode pada gerak melingkar beraturan itu akan sama dengan frekuensi dan periode gerak harmonik sederhana yang diproyeksikan. Nah, ini adalah contoh sebuah gambar dari gerak harmonik sederhana. Nah, ini adalah sebuah skrip atau program yang sudah saya masukkan di MATLAB guna untuk membuktikan dari penjelasan yang saya sudah jelaskan tadi. Di sini ada this code will demonstrate from equation of motion of SHM that SHM is a type of circular motion. Atau kode ini akan menunjukkan bahwa dari persamaan SHM bahwa SHM adalah jenis dari gerak melingkar. Nah, di sini ada N, yaitu menyatakan total osilasi yaitu bernilai 1080. AO adalah amplitudo yang besarnya 10, dan ini adalah theta awal atau theta 1 yang bernilai 0. Nah, dari kode-kode ini nanti akan memunculkan grafik-grafik untuk SHM. Setelah kita run, akan muncul grafik pertama. Ini adalah hubungan antara sudut fase dengan posisi dalam gerak harmonik sederhana, di mana ini adalah sudut fase dan ini adalah amplitudo. Dan pada garis berwarna biru yaitu menunjukkan garis yang berada pada sumbu X, dan yang warna oranye ini adalah sumbu yang bergerak pada sumbu Y. Suatu benda yang bergerak dari titik kesetimbangan maksimal ke titik kesetimbangan minimum itu dinamakan satu osilasi sempurna. Kemudian gambar 2 adalah perbandingan sudut fase dengan kecepatan dalam gerak harmonik sederhana, di mana ini adalah sudut fase dan yang ini adalah kecepatan. Sama seperti tadi, bahwa grafik yang berwarna biru ini adalah grafik pada sumbu X, dan yang warna oranye ini adalah grafik pada sumbu Y.
Kemudian yang ketiga adalah grafik sudut fase dengan percepatan, mana pada sumbu X adalah sudut fase, Y adalah percepatan. Dan yang biru adalah grafik pada sumbu X yang bernilai negatif 10, dan orange adalah grafik pada sumbu Y yang bernilai 0. Kemudian pada gambar 4, ini adalah simple harmonic motion as circular. Ini adalah contoh gerak harmonik sederhana sebagai gerak melingkar. Dan yang terakhir, ini adalah grafik dari 3 perbandingan, yaitu antara sudut fase dan posisi, sudut fase dengan kecepatan, dan sudut fase dengan percepatan. Ini adalah gambar grafiknya. Baiklah, yang kedua ada electricity and magnetisme atau listrik dan magnetisme. Subbab 2.3.2 kolom force between charge using for loop atau gaya kolom antara muatan menggunakan loop. Bunyi hukum kolom: besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan. Nah, menurut hukum kolom, gaya yang dihasilkan oleh interaksi dua muatan akan bernilai sama, atau besar gaya kolom antara dua muatan listrik dapat ditentukan menggunakan rumus F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya kolom dalam satuan N, K adalah konstanta kolom dalam satuan N M kuadrat per C kuadrat, Q1 adalah besar muatan 1 dalam satuan C, Q2 adalah besar muatan 2 dalam satuan C, dan R adalah jarak antar muatan dalam satuan M. Nah, bisa dilihat bahwa hukum kolom apabila muatan berbeda jenis, yaitu positif dan negatif, dia akan tarik-menarik. Dan jika suatu benda bermuatan positif dan satu lagi bermuatan positif atau muatannya sama jenis, dia akan tolak-menolak. Nah, kebalikannya, jika muatan bermuatan negatif atau sama jenis tetapi negatif, dia akan tolak-menolak juga. Nah, dari materi ini atau penjelasan ini, saya akan membuktikan atau mengaplikasikannya pada MATLAB. Di sini saya sudah memiliki skrip atau program atau perintah yang akan memperlihatkan sebuah grafik atau materi dari hukum kolom tadi, yaitu program to compute column force between charges, atau program untuk menghitung gaya kolom antara muatan. Sini nanti kita akan diperintahkan untuk enter your username, kemudian dan di sini ada find xmin, xmax, ymin, dan ymax, yaitu xmin sama dengan min x min 1, min yaitu min 1, xmax sama dengan max
X plus 1, Y max sama dengan max Y plus 1. Dengan epsilon yang sudah ditentukan yaitu epsilon 0 bernilai 8 dikali 8, 5 dikali 10 pangkat min 12 dalam satuan C kuadrat atau per nm kuadrat, atau konstannya yaitu 1 dikali 4 dikali pi dikali epsilon 0. Nah, setelah ini kita run. Save. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan username. Di sini saya beri nama saya saja. Kemudian enter. Enter the number of charges itu 2. Kemudian enter. Ini X-nya bernilai 3 dan Y-nya 2. Enter. Enter charges in C itu 1. Enter. Enter posisi in M X X. Ini kita masukkan 2, 3 dan enter. Kemudian in 2. Enter. Nah, di sini terlihat bahwa X komponen itu bernilai negatif 6 dikali 6,35817 pangkat 10 plus 09n. Yang Y-nya bernilai positif dan yang X-nya bernilai negatif. Pada benda kedua, X-nya yang bernilai positif dan Y-nya yang bernilai negatif. Nah, setelah itu kan muncul sebuah grafik. Ini adalah posisi dari benda pertama dan benda kedua atau Q1, Q2. Di mana Q1 bernilai 3 ini dan Q2 pada sumbu Y itu bernilai 3, maka dia akan tarik-menarik. Q1 akan menarik Q2 dan Q2 akan menarik Q1. Itu saja mungkin penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.